Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger, dan saat ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Kota Semarang ya. Nah, di belakang saya ini adalah makam para pahlawan yang mayoritas dari mereka yang pernah menjadi pelaku saksi sejarah dari pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Di video ini saya akan membahas fakta-fakta unik mengenai tentang pertempuran 5 hari di Kota Semarang yang konon katanya yang penyebabnya adalah terbunuhnya Dr. Karyadi yang saat itu ini ya mengecek keberadaan dari tandon air reservoir di Siranda yang konon katanya tersebar kabar bahwa tandon tersebut diracun oleh Jepang pada saat itu, dan kemudian dikirimlah Dr. Karyadi yang saat itu menjadi kepala laboratorium malaria dari Rumah Sakit Purusara yang kemudian dikirim untuk mengecek keberadaan rumor tersebut. Namun pada akhirnya beliau meninggal karena sebuah insiden atau kericuhan yang berada di Jalan Pandanaran. Apakah benar berita tersebut yang menjadi penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang? Oke, ikuti terus video saya. Jangan di-skip, mudah-mudahan informasi yang saya berikan melalui video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya nanti akan mengunjungi beberapa makam yang bersangkutan dengan pahlawan yang gugur pada pertempuran 5 hari di Semarang di Taman Makam Pahlawan di Kota Semarang ini. Oke, sobat sejarah, di sini saya ditemani oleh penjaga makam yang mudah-mudahan bisa memberikan beberapa informasi ya. Saya akan sedikit berkeliling dulu untuk mengecek beberapa makam selain dari makam Dr. Karyadi sendiri. Ini kenapa Pak? 9 pahlawan pemindahan dari ex hotel apa nih? Dingin aku pun di. Nah, artinya kalau mereka enten du pavilion nggih, du pavilion di Biapuri niku nggih. Nah, dingin aku pun di. Hotel riyen niku banyak niki di Niki 9 anu ya, 9 jasad ya. Jadi ini makam bersama ya, atau kalau di Arafat itu dibilangnya Verzemelgraf, makam bersama. Jadi ada 9 orang, 5 diantaranya sudah dikenal, namun 9 diantaranya tidak dikenal. Dan di sana itu ada daftar nama-nama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kota Semarang. Polisi istimewa ini 5, 10. Oh niki napa nganu Pak? Polisi istimewa sing dilucuti Jepang niku nggih? Nggih. Oh iya 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 iya. Tapi kok tidak dikenal nggih, mboten nganu nggih, terdetek nggih. Ini kan kabarnya itu saat reservoir Siranda enten kabar tentang keracunan itu toh, diracuni Jepang. Yang jaga itu beberapa ini polisi istimewa. Apa mungkin ini ya? Tapi ndak dikenal ya, ndak di nganu ya, teridentifikasi ya. Pripun? polisi istimewa. Oh, mereka gue enten. Tapi fotonya kayak ngeten. Polisi istimewa tidak kenal. Sami niki. Tapi kalau melihat dari bulannya toh Pak, kan Oktober nggih niki nggih. Oktober kan berkenaan ya kuwi. Sami wau kok Nggih. Pertempuran 5 hari nggih. Sami niku. Kali ini kalian. Watang kita kenal watang itu kan. Kita kenal. 4 pahlawan tak dikenal. Tentara Republik Indonesia. Jadi ini saya ditemani Bapak penjaga
Saya belum menamakan namanya, belum menanyakan namanya ya, karena begitu masuk saya sudah disambut oleh beliau. Makam massal juga ya. Jadi sama kayak ini ya, airport juga ya. Di sini ada makam bersama ya, atau makam massal, makam pindahan Versa Mulgrave sama ya ini. Nah, di sini ada makam Jepang betul Pak? Ya. Yang di penjara di Bulu itu. Oh, Cina. Enggak, yang Jepang, yang Jepang. Jadi kan kabarnya ada yang disekap di penjara Bulu itu toh. Namanya sama Jepang. Namanya kayak Jepang. Sama Fujita. Niki napa di divisi 6 Siliwangi. Oh, ini sudah nganu. Nah, ini sudah bergabung sama tentara. Divisi Siliwangi soalnya. Divisi 4 Siliwangi nih, Saman Fujita. Letu Letnan 1. Nah, ini mungkin veteran Pak ya, 94 ini meninggal. Tapi kelahirannya 22 lahirnya. Ya memang, cuman kan dia ini meninggalnya 94 ya. Berarti udah masa kemerdekaan. Cina itu ada cuma 2. Cina ya. Yang Nah, itu monumen apa Pak? Nikah. buat upacara. Monumen aja ya, enggak? Plaza namanya plaza kalau buat upacara. Plaza. Ya ada tabur bunga nasional. Ziarah tabur bunga ya. Monumennya ya gede ya Pak ya. Upacaraan di sini Pak. Jadi ini ada satu monumen tabur bunga atau Hari Pahlawan begitu. Ini di sini. Besar banget ini. Ini buat upacara. Ini ada patung Garuda ya di situ. Oke, sobat sejarah, jadi di belakang saya ini adalah satu monumen yang selalu digunakan untuk upacara tabur bunga. Jika ada beberapa acara ya atau hari peringatan seperti peringatan 5 hari pertempuran 5 hari di Semarang atau Hari Pahlawan. Jadi di tempat inilah akan dilaksanakan upacara tabur bunga. Dan ini satu monumen yang dibangun di pelataran dari Taman Makam Pahlawan Kota Semarang. Jadi disinilah nanti akan diadakan upacara pada hari-hari peringatan nasional. Nah, gedung makamnya itu ada museumnya enggak Pak? Gedung ini Enggak ada ya? Ada itu Unika itu pahlawan nasional. Oh, yang ini Sugiyo Pranoto. Bukan Unika itu. MJR Sugiyo Pranoto itu toh. Itu kan juga ada kerabat dari keraton. Sugiyo Pranoto itu kerabat keraton. Keraton Jogja. Makamnya Pak Ismail ada Ismail Gubernur Jawa Tengah. Nah, Wongsonegoro ada enggak Pak sini? Enggak ya? Wongsonegoro enggak dimakamkan di sini ya? Bapak Ismail. Romani di sini Romani. Ini ya? Legend TNI. Ini kayak gini? Dokter Karyati mereka nggak Pak?
Romani ya, Romani. Di Romani. Oh, situ sama ya. Ini kembali yang tadi ya. Pahlawan tadi kenal. Oh, ini yang menjadi ada pejuang gitu ya. Berarti dari kalangan sipil, Pak ya. Ahmad Romani ini Itu lambangnya tentara pelajar. ini kan bambu toh itu. Nah, Ah iya. kayak gitu biasanya tentara pelajar. Oh, tentara pelajar. Romani ini yang ini ya, jadi nama rumah sakit Romani itu ya. Nah, iya. Di sana makam Cina yang Kong Xiang Bu. Itu Cina. Ini ada yang polisi istimewa. Jadi tadi polisi istimewa yang mungkin ada hubungannya sama ini nih. Sama itu ya, pelucutan senjata di reservoir Siranda. 5 polisi istimewa. Dokter Karyadi pun Pak, niki Pak, mari nggih. karena Oh, niki ya. Oh, niki. Dokter Karyadi. Dr. Karyadi adalah seorang dokter sekaligus kepala laboratorium malaria di Rumah Sakit Pusat Rakyat atau Purusara di Kota Semarang. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa terbunuhnya Dr. Karyadi inilah yang menyebabkan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dr. Karyadi lahir di Kota Malang 15 September 1905. Anak kedua dari 2 bersaudara. Saat usianya yang masih belia, Dr. Karyadi harus kehilangan kedua orang tuanya dan dibesarkan oleh pamannya yang seorang wadana. Dr. Karyadi pernah mengenyam pendidikan di Holland Inland School di Kota Malang dan tamatan Holland Inland School di Kota Sidoarjo pada tahun 1920. Selanjutnya, Dr. Karyadi Muda melanjutkan pendidikannya di Netherlands Indies Arts and School atau Sekolah Kedokteran Pribumi di Surabaya pada tahun 1921 hingga 1931. Selepas dari pendidikan kedokterannya, Dr. Karyadi bekerja di Central Burgerlijk Ziekenhuis Kota Surabaya dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya beliau ditugaskan di beberapa tempat seperti di Manokwari, Banyumas, dan Martapura pada masa pemerintahan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun yang sama, Dr. Karyadi selanjutnya dipulangkan ke Pulau Jawa dan menjabat sebagai Kepala Laboratorium Malaria di Rumah Sakit Pusat di Kota Semarang. Selama berpindah-pindah tugas, beliau selalu membawa turut serta istrinya, yang dahulu merupakan lulusan sekolah dokter gigi pribumi pertama di Hindia Belanda, bernama Sunarti. Di Kota Semarang, Dr. Karyadi menempati 2 rumah dinasnya sekaligus. Rumah dinas yang pertama di Kaligereng Weh nomor 8 dan Karang Tempel Weh nomor 196. Dari rumah dinas yang kedua inilah beliau berangkat ke reservoir Siranda untuk mengecek rumor bahwa tandon air di Jalan Wungkal ini diracun oleh Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, suasana Kota Semarang sangat mencekam. Tidak lama setelah proklamasi dikumandangkan, para pejuang berusaha melucuti persenjataan milik Jepang di berbagai tempat termasuk di Kota Semarang.
Pelucutan senjata ini sudah berlangsung sejak 5 Oktober 1945 hingga 12 Oktober 1945. Sebelumnya pada 4 Oktober 1945 sekitar 500 pucuk senjata dipinjamkan kepada Badan Keamanan Rakyat atau BKR melalui perundingan di kota Magelang. Kemudian di hari selanjutnya ribuan massa menyerbu markas Kido Butai di Jatingeleh, kota Semarang, menuntut agar Jepang menyerahkan lebih banyak senjatanya kepada pemuda di kota Semarang. Saat penyerbuan markas Kido Butai di Jatingeleh, sebenarnya Mayor Kido, pimpinan Kido Butai di kota Semarang, menolak dengan halus kepada Residen Wongsonegoro untuk tidak memaksa tuntutan tersebut. Namun Wongsonegoro menolaknya dan Mayor Kido akhirnya harus melepas 200 pucuk senjata dan amunisinya untuk para pemuda di kota Semarang. Sebenarnya senjata Jepang tidak boleh asal diserahkan begitu saja karena terdapat tanda kekaisaran di sana. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk mempertahankannya bahkan dengan nyawa sekalipun. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, para pemuda di kota Semarang mulai melakukan aksi penjarahan dan pengambilan alih objek vital dari tangan Jepang. Terhitung pada tanggal 1 Oktober 1945, beberapa perusahaan dan kantor diambil alih, tak terkecuali persenjataan militer milik Jepang. Para pemuda tersebut menamai organisasinya dengan nama AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia, dan AMKA, Angkatan Muda Kereta Api, yang mayoritas bekerja di perusahaan kereta api pada saat itu. Dalam dokumentasi Kempetai menyebutkan penjarahan mulai masif dilakukan pada pertengahan September 1945. Penjarahan tersebut meliputi penjarahan mobil, seragam, bensin, logistik, dinamit, bahkan senjata milik militer Jepang. Tidak hanya itu, bahkan beberapa warga sipil Jepang ditawan dan ditahan di penjara Bulu. Hal tersebut memicu kemarahan para pekerja sipil Jepang di bawah Departemen Konstruksi Karesidenan pimpinan Marimoto bernama Semarang Saikoso yang bekerja di pabrik besi Cepiring. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1945, sejarah mencatat bahwa beredar rumor tandon air di Jalan Bungkal diracun oleh Jepang. Hal ini diperkuat oleh pelucutan polisi istimewa di Reservoir Siranda oleh militer Jepang, menambah kecurigaan pihak Republik untuk melacak kebenaran berita tersebut. Namun belakangan, rumor tentang pelucutan senjata oleh Jepang terhadap polisi istimewa tersebut tidak terbukti. Bahkan Recovery of Allied Prisoner of War and Internees yang bertanggung jawab atas kesehatan para internir tidak mencatat adanya kasus keracunan di kalangan masyarakat kota Semarang. Saat tersebar kabar bahwa Reservoir Siranda diracun Jepang, Kepala Rumah Sakit Purusara memerintahkan Dr. Karyadi untuk mengecek kebenaran tersebut. Namun naas, sebelum sampai di tandon air tersebut, Dr. Karyadi bersama supirnya terluka parah di tengah huru-hara yang terjadi antara tahanan sipil Jepang dengan polisi istimewa di depan asrama pelayaran di Jalan Pandanara. Sempat dilarikan di rumah sakit, namun nyawa Dr. Karyadi tidak tertolong. Saat itulah Dr. Karyadi menjadi korban pertama dalam pertempuran 5 hari di kota Semarang. Tapi yang Jogja ada tanggalnya Pak Mas. Pripun? Sudirjo itu malah ada tanggalnya. Sudirjo. Oh, itu ada tanggalnya wafatnya. Nah, itu kan emang nganu asli dimakamkan di situ, Pak. Kalau ini pindahan ini.
yang nggak ada tanggalnya kemungkinan pindahan juga. Kalau ini mungkin asli dimakamkan di sini. Itu Mas polisi istimewa. Niki, niki. Oh itu. Itu hampir semua polisi. Pakai corona ini bawa. Hmm. Hampir semua polisi istimewa semua. Apa pas. Nah ini Kristen Pak ya? Dari pribumi enggak? Ya dari pribumi sini. Ada Belandanya enggak? Ya, Enggak ada ya? Nah Belanda itu di revolt sana ya? Mana ini polisi istimewa? Oh ini polisi negara ini. Polisi istimewa, polisi tidak dikenal. Oh iya. Polisi negara, polisi ukur. Namanya ya jangan kok. Apa tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. Jadi pas ketemu hari sekarang. Ini ya? 15. 15. Mungkin salah satunya itu ya yang kena lucutan senjata di reservoir itu Pak, mungkin Pak. Kalau monumennya mereka nggak panggil. Tapi nama pertama itu Dokter Karyadi Pak ya? Iya. Coba Pak, kalau ajeng ningali Pak. Nah, bapaknya jaga mriki ngantos saking tahun pinten? 2012. Oh, yang nembe nggih. Nah, bapaknya jenengan riyen nggih saking mriki? Betul. 2012 ya. Oke, kita mau ke ini ya, monumen nama-nama. Ini ada di belakang sana. Jadi nanti kita bisa melihat makam dari pahlawan MJR Sugiyopranoto. Beliau itu juga salah satu keturunan dari Keraton Yogyakarta. Ini ada monumennya. Taman Makam Pahlawan Kota Semarang ini diresmikan pada 9 Mei 1950 oleh Brigjen Sudiarto. Namun di sini kita bisa melihat ya nama-nama pahlawan itu nomor 1 itu Dokter Karyadi. Makanya sering orang beranggapan itu bahwa Dokter Karyadi menjadi penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, beberapa fakta, ternyata beliau adalah korban pertama yang menjadi awal mula terjadinya pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Ini banyak sekali. Ini mulai dari tahun 1945 sampai dengan veteran-veteran ya. Jadi ini nanti akan bertambah lagi. Veteran-veteran yang baru meninggal ini terakhir tahun 2020. Jadi 2021 ya. Banyak veteran yang meninggal. 2023 nih. 2023. Nanti jadi kalau ada veteran lagi yang meninggal akan ditambahkan di sini namanya. Oke, saya akan menuju ke makam dari MJR Sugiyopranoto. Ini dia makam MJR Sugiyopranoto. Beliau salah satu pastor pribumi pertama. Ini dulu gerejanya itu di Gereja Gedangan. Jadi dia setelah lulus dari sekolah Kristen di Muntilan, kemudian dia ditugaskan untuk memimpin gereja di Gedangan, dan saat itu
pecahlah perang pertempuran 5 hari di Semarang. Karena beliau ada kekerabatan dengan keraton, jadi beberapa militer Jepang atau pihak Jepang saat itu sedikit sungkan dengan beliau. Jadi saat beberapa orang-orang pribumi dan beberapa orang buruan tentara Jepang, ada yang dari Belanda, itu lari dan bersembunyi di gereja Gedangan. Saat itu beliaulah yang menjadi tameng. Jadi beliau maju ke depan untuk melindungi para pelarian dari tentara Jepang itu di gereja Gedangan. Ini jasa beliau sangat besar, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ini kita akan melihat di sini. MCR Alberto Sugio Pranata SJ, Uskup Agung Metropolit Semarang, Vikaris Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi ini riwayat hidup beliau ya, hingga menjadi tokoh nasional. Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari Taman Makam Pahlawan Kota Semarang. Sedikit sejarah tentang pertempuran 5 hari dan beberapa profil tentang Dr. Karyadi. Beliau yang lahir di Malang, kemudian dikirim ke Kota Semarang di Rumah Sakit Purusara yang dulu namanya Rumah Sakit CBZ, Central Burgerlijk Ziekenrichting, untuk menjadi kepala laboratorium malaria, penyakit malaria. Kemudian pada bulan Oktober 1945, dia diutus untuk mengecek tandon reservoir di Siranda yang konon katanya diracun oleh Jepang. Berita hoax atau berita hoax tersebut itu memicu terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi bisa saya bilang bahwa pertempuran 5 hari di Semarang itu hasil dari berita hoax yang kemudian memicu kemarahan orang-orang atau pemuda di kota Semarang, yang kemudian memaksa Jepang untuk menyerahkan lebih banyak senjata, karena memang sebelumnya saat Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh pihak sekutu pada 6 dan 9 Agustus 1945, itu kemudian Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat, kemudian bernegosiasi dengan pihak pejuang atau pihak Indonesia, yang akhirnya melahirkan gencatan senjata. Beberapa senjata Jepang dilucuti, namun bukan karena dilucuti semata-mata diberikan begitu saja, karena memang senjata Jepang itu ada tanda kekaisarannya, jadi tidak serta-merta mudah diberikan begitu saja kepada orang lain begitu. Ada satu perjanjian begitu, bahwa senjata tersebut ternyata dipinjamkan dari pihak Jepang ke pemuda atau para pejuang. Kemudian malah justru para pejuang itu meminta lebih ya, untuk menyita senjata milik Jepang tersebut. Akhirnya terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi fakta yang mengejutkan, ternyata pertempuran 5 hari di Semarang itu disebabkan karena berita hoax yang kemudian memicu amarah para pemuda di kota Semarang. Dan silakan jika kalian punya pandangan lain atau punya
referensi yang bisa menguatkan tentang terjadinya atau asal muasal penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Silahkan tulis di kolom komentar, kita akan bahas bersama-sama karena di sini kita belajar sejarah bersama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru, unik dan menarik tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, saksikan terus video saya di channel Triana Era Vlogger. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.